Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق حبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Nama kami para hadirin sekalian, wabil khusus anak-anakku sekalian. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Malam ini kita berkumpul dengan jamaah untuk semua dengan hati yang tulus dan penuh kecintaan dan kerinduan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan niat tulus kita lampai lebale ya, sebagai tawasul kita, mudah-mudahan tercapai selapu hajat kita, terutama hajat sahibul bait si mudah acara si dari undang kita, mudahan semua terkabul apa aja hajat niatnya. Kita indah si hadir, mudah-mudahan semua tercapai barokah daripada tawasul kita, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bertawasul mudah-mudahan sehat walafiat, mudah-mudahan tak panjang umur, murah rezeki, dan paling penting adalah mudah-mudahan dengan kita berkumpul untuk berjanji selakaran menjaga tradisi kita, tradisi kecintaan kita ini ya jadi sebab Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dari nama kami para hadirin sekalian, anak-anakku sekalian, kata Imam Asy'arawi radhiyallahu taala anhu, rezeki ono ada 4 model. Ada 4 model rezeki. Adnaha al-mal. Si paling rendah nilai rezeki itu ada harta benda. Si petan dah bilang jelo kan, ya maraokat dia tebu hidup belum mendera harta, maraokat pokok mendera kepeng selesai urusan, mendera kepeng diselewah ule sebang lokanina kon balik kan, terus aparan mendera kepeng, adalah tangkit anak tangat belako. Ternyata apa yang kita butuhkan, yang kita perjuangkan bilang jelo, uranta lalo lema ule dai edukangin bakebon bakantor semua. Ternyata paling rendah kata Imam Asy'arawi. Adna rizki al-mal. Paling rendah itu rizki adalah harta benda. Wa alaha al-afiyah. Si paling tinggi nilai rizki itu adalah al-afiyah. Afiyah itu artinya sehat. Apanya sehat? Badan baik deh. Afiah itu kata ulama lebih tinggi dari sehat. Kalau sehat itu identik dengan awak kita. Lagu aten kita kadang-kadang ada masalah. Maka agama kemudian membedakan istilah sehat dan afiah. Lamun afiah ya sehat dua-duanya. Awak sehat, ate sehat, jiwa sehat. Ini paling tinggi kesehatan kita, sehat badan maupun sehat jiwa. Alhamdulillah mau kita kumpul karena kita sehat. Entah sakit ya Allah. Lapu dia mai, jukut dia mai. Isi teh manis, jari pahit. Apa-apa dia mai saran sakit. Gatlo. Telepon dia mai. Lamun wah rasa tokat PTT saran kan istilah. Lapu dia mai. Lamun wah sakit dia. Bahkan ibadah pun dia mai, lapo dia mai, ana lamun jasa tak sakit, kumbe monate masih sakit, perasaan tak sakit, mana jukut tukang julun, dalago salangan kalau kanina, salangan kalau kamama, jom mati tembuang sin rombong kan,
Atau kita tak sekaha, dia tak demen. Kumbe-kumbe perasa kita sih tidak demen, pasti berubah rasa. Semua rubah. Karena tidak sehat. Maka ketika ini normal, jasad kita normal, jiwa kita normal, namanya afiah. Itu tertinggi nilai kesehatan. Beta datang yang kesehatan yang tinggi ini, kata Rasul, kata ulama, asyukru isti'malu ma yarzuqullahu fi ta'atihi. Siaran syukur hakikatnya adalah kita menggunakan tangyang rizki mbeng si Allah subhanahu wa ta'ala berupa kesehatan ate, kesehatan jiwa, kesehatan jasad kita tabueang untuk pengabdian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk tadah cara nita kelemene kita kumpul memenuhi undangan, karena memenuhi undangan hukumnya wajib kecuali ada yang ada sesuatu yang menghalangi kita. Yang kedua, kita berjamaah. Yang ketiga, kita menyanjung, berselawat, bertawasul kepada Rasulullah. Kita saling doakan. Itu semua kebaikan-kebaikan. Artinya LP lampa sampai ule bare. Semuanya itu adalah bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Syukur bahwa kita icanin mak beng sehat, mak beng afiah, sehat zohir, sehat batin, sehat awak, sehat hati. Lamun nepe sakit tangan, waliyazubillah, misal ara akon epe de demen salah perasa akon sekaha. Mana ngundang epe surat undangan. Kumbero hadir kan ono bareh ne. Dame hadir. Lalu karena salangan epe burungan epe de hadir kan? Atau salangan epe akon epen apa pegawai epen hajat. Mana be masih isi anu dia. Isi surat undangan ukuran. Sang banian tadi hadir daripada anda hadir karena bermasalah di hati. Alhamdulillah Allah murang kita hadir. Bengita kesempatan hadir. Ini menunjukkan berarti kita si kumpul alhamdulillah sehat secara zahir, sehat secara batin. Ini adalah tertinggi daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata Imam Syarawi wa tamamu wa afdalur rizki abnaus salihin. Paling afdal dari semua rizki, ara isi paling rendah, ara tertinggi, lagu ara isi paling bagus. Ya tertinggi dan terafdol. Apa bahasa yang terafdol? No? Pokok berkualitas paling bagus di sisi Allah adalah kita mendue bijajari si soleh, si bagus, si taat, si trumaja kebagusan. Nah, itu makanya alhamdulillah demen dah kita bebiak. Kalau kata Rasulullah SAW dalam salah satu hadis qudsi kalau tidak salah, atau kama qol, bahwa Rasulullah mengatakan idza ra'aitu umaral masajidi wa rajulas sa'il Quran wa gilmanul muslimin saqata dubi. Lamun kuah kumbe susuk kata Allah, bagaimanapun marah saya, tapi kalau saya melihat tiga golongan orang, pertama umaral masajid, sekaha, batur, pengurus maupun jamaah isi kena mbak masjid, burung kusurusuk. Atau yang kedua, kita ku bebiak isi genem baca Quran, merajan Quran, tuloka baca Quran, genem baca Quran, rajulas sa'il Quran, bebiak isi genem baca Quran, belajar. Burung kusurusuk kata Allah. Yang terakhir bagil manul muslimin, bebiak bering anak orang Islam, anak muslim. Makanya beda dia derajatnya anak muslim. Kalau Habib Ali Zainal Abidin, ini terkenal beliau, Al-Jifri. Beliau mendempur biak bering, menjojak okon majlisnya dan serusuk. Sayan mensakul sayan culuk. Lamun kon masih kon biak mensak, biak isi anu lagu. Isi apa istilah? Dia memayyiz tapi belum diakil. Karena memayyiz akil. Artinya bahasa nita deman tau dengan lah. Mana tak serusuk ang tertembeng. Lagu tahu nggak? Kurang tak apa pahamnya. Lagu siaran jiwa biak kan. Beliau itu langsung minta doa. Mendoa ambil serius, mendoa beliau Allah, semua hajat diminta. Terakhir, gua ambil bering. Amin leng, amin leng. Namun agak bering amin sambil mensakut langsung dicium tangannya. Saking tingginya. Kenapa babi bering ne? Karena dia dosa. Makanya ketika anak kecil main di masjid, termasuk main-main di majelis-majelis zikir, malaikat juga ikut main-main ya. Ini beda, babi bering kan cerita. Lagu monloka aja, lain cerita. Badaiku sibuk ya anu dia aparan malaikat kiroman katibin dia nih beluan mesagul apa serius ngene selakaran lamun bagus selakaran ja ana menang si anu si aparan silakan malaikat rakib lamun le atid
Kita orang jadi arong-arongan ya. Oleh azabillah ya. Belum monita si wah tawa, si wah ble, si anu, si wah tahu dengan marali. Lamun taman sagul ya lain cerita. Tetapi kehadiran bring ternyata itu barokah. Salah satu cara kita kemudian untuk menanamkan kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW, gereng dan jauh. Ya, mpok caran tolo kak lae. Lamun datang tuan guru masyai, oi, pokok mau anak mata gamin si tuan guru. Terserah ya. Pokoknya dia fokus yang pengajian tuh loka. Pokok mau wat tegem anaknya sih tuan guru. Barokah di situ. Apa yang dan sualangnya si tuan guru. Maulana Syekh lah ya kan. Kenapa pe soleh-soleh kan karena barokah beliau. Ya tak ada tuh loka adalah orang arongan pokok mau salaman pokok. Ternyata itu barokah luar biasa. Sekedar hadir saja kata Rasulullah SAW barokahnya luar biasa dalam kebaikan. Makanya kemudian kehadiran bebring gerka ita jari boleh sebilah karena arak sebagian ita dengah ada ya keberatan kita bebring kan naik ke masjid ribut keberatan ini keberatan ternyata itu justru barokah itu datang karena barokah bebring-bring ya dia mulai dosa kapan dia mulai urusan dosa ketika dia akil balik di situ ada kesabaran kita sekaligus kita menegur dengan pelan-pelan. Intinya anak soleh itu adalah paling afdol rizki. Paling afdol rizki kita. Kemudian yang tertinggi lagi, yang derajat keempat, itu watamamuha, kata Imam Syarawi adalah ridallahu bihim. Ridho Allah subhanahu wa ta'ala terhadap mereka. Terhadap kita lah. Muntahamu ridho Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah. Ridho Allah itu lebih tinggi daripada nikmat surga dan sisinya. Saya mau keridhaan ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah. Ya kan? Al-Qur'an radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah. Radhiyallahu anhum Allah ridho kepada mereka. Wa radu anhu dan mereka juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berhak mendapatkan nilai keridhaan tersebut? Dzalika liman khasyya rabbah. Itu bagi orang yang dekat dan takut kepada Tuhannya. Artinya di sini juga pelajaran Al-Qur'an ini mengajarkan kepada kita dia enggak sahabat baik Tagwa'aran radhiyallahu taala anhu, tetapi orang-orang soleh, orang ulama yang meninggal dunia boleh kita mengatakan radhiyallahu taala anhu. Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid radhiyallahu taala anhu, Tuan Gurano radhiyallahu taala anhu dan sebagainya. Itu sahabat orang. Kenapa? Sejatinya yang khasyah, yang merasa takut dan dekat kepada Allah para ulama. Apakah harus Tuan Guru, harus ulama baik mau gelar mendapatkan radhiyah ini keridhaan ini? Tidak. Kata ulama wa kullu ma yata'allaqu bihim, selapu isi truk rapat ngaro ulama, ngaro tau pacu. Makanya Imam Syafi'i sampai ya dalam syair uhibbus salihin wa lastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah wa akraman tijaratuhum ma'asi walau kunna sawa'an fil bidah. Si culuk atau si pacu. Padahal ku disitu pacu. Imam Syafi'i mengatakan ini. Ku paling demen, ku paling culuk ku kita tahu biar bring tahu loka atau bajang pokoknya pacu culuk ku. Walaupun saya bukan dari golongan mereka. Apa yang saya harapkan? La'alli anna lam bihim syafah. Agar kau mau syafah dari mereka. Wa akrahuhum man bida'atuhum ma'asi walau kunna sawan fil bida'ah. Dek ku demenang tahu isi lengeng. Walaupun pada pegaweanku. Ini Imam Syafi'i mbeng kita pelajaran bahwa ternyata mencintai orang baik itu berimbas kepada kita. Padahal kita lengeng. Sadar diri kita lengeng, lebih kurang lagu demen takon tu bagus, mau tak kebagusan. Ya doa sing aja si Maulana Syekh no wa alhiqna bis sholihin. Kan sawing Allah mastur aib syekhan ni apa setelah Allah ma'alimna majahilna dan seterusnya di ujungnya al-maghfurlah Maulana Syekh radhiyallahu taala anhu beliau menutupnya dengan wa alhiqna bis sholihin. Ya Allah miluang kami ngaro golongan tauhid soleh. Kami di situ soleh kata Maulana Syekh. Lagu munuh kami milu barisan tu soleh mau kami biasannya. Maraputo. Tradisi-tradisi orang soleh itu termasuk adalah berjamaah berkumpul untuk memuji Nabi. Berkumpul berjamaah untuk menghidupkan rumah-rumah mereka dengan menyanjung memuliakan Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah berjanji ini bagian dari cara kita untuk al-hikna bis sholihin. Itu sudah tak soleh, anak tadi soleh, keluarga tadi soleh. Lagu kebiasaan ulama itu adalah seperti ini. Sadatul adatus sadah kata ulama. Puncak kemuliaan dari sebuah tradisi itulah tradisi orang soleh.
Apa tradisi yang mulia puncaknya itu? Ya seperti ini. Pokoknya lamun tokol, Nabi be mangkangenah. Lamun tokol, Allah be sebut. Lamun dek sebut aran Allah, sebut aran Nabi. Lamun dek sebut aran solehin. Lamun dek pokoknya bicara bagus-bagus. Bayangkan lepe datang sampai udah lebar semuanya itu zikir, doa, zikir, doa, zikir, doa. Kita dengan Allah, kita dengan Rasulullah. Kita disuruh soleh. Lagu milun dacaran tu soleh, itulah mana walhikna bis solehin. Makanya alhamdulillah tradisi-tradisi seperti ini perlu kita jaga. Apalagi perlu nih bagi-bagi. Bagus tradisi. Lamun le kerta bilang RT. Lagi kita demung bilang RT. Digilir rumah kan. Di Porempe bertahun-tahun kita di masjid. Sekarang dulu pernah masih hayat al-maghfurullah Tuan Guru Musin Makbul. Kita keliling di rumah-rumah untuk latihan jamaah wirid. Setelah beliau tiada kan sempat vakum. Di Porempe kita di masjid. Ya siaran masjid. Agak lain. Kalau masjid itu ya susah kita istiqomah. Karena memang orang-orang khusus yang Allah berikan. Tapi perlu kita siasati. Oh kita ganti ke RT-RT. Alhamdulillah. Di Porempe Ustaz Zuhair mulai mengajak. Satu persatu. Lama sekarang setiap majelis di RT itu penuh semua. Begitu. Ini kita demung. Kemudian di Kerta, di Porempe bagus jalannya. Di Gangga istiqomah di masjid. Istiqomah di masjid. Beberapa tempat ini mulai kita mulai kita ajak masyarakat seperti itu. Ternyata beda berkahnya. Termasuk juga kelebihan kita mara model kute mau tanggawe jamaah sholat isya berjamaah. Ukuran misal enta undangan pengulu mengundang. Baradai jamaah kita undangan sholat isya berjamaah hakon balen ini agak susah. Pasti sekeding datang. Lawan tabar janji, luwek datang. Lagu plus mau datang. Sedang mandole, sembahyang isya berjamaah. Bayangkan, lapu dah kumpul. Sang sekali kapal ternyata kita sholat jamaah di situ. Masya Allah kata ulama, di mana kita mendirikan, di mana kita mendirikan jamaah sejatinya barokah Ka'bah itu sudah terciprat di situ. Marah-marah okat ngena, laik dengnya ya Ka'bah setian tabur insyaallah subhanahu wa taala pencar kon bon dunia beja le mercik beliau kon salat jamaah artinya balen ta kon arat tu jamaah bahkan tampan ta undang lain lagu arak jamaah di situ berarti kon lendang no arak percikan barokah Ka'bah seperti itu kita syukuri Bapak Ibu para hadirin sekalian bahkan mun baunya ya tata saling jengahin kan aku giliran laun kan kau mau kerpuk Ka'bah maraku tolah. Tapi ini kan bicara hakikat di secara zohir. Secara zohir lah dan tabu sendiri masih akal. Tapi paling penting Bapak Ibu para hadirin sekalian kita bersyukur. Dan cara kita bersyukur adalah kita menjaga tradisi. Ini tradisi luar biasa. Karena adanya lapu tempat yang bisa kita lakukan seperti ini. Masya Allah ada teman saya seorang penghulu baru pulang dari Jakarta. Dia kuliah di situ. Ule-ule karena penghulu kan sekali sebulan penghulu pemerintah sekali sebulan yang terima gaji. Kata beliau tidak senikmat saya menerima gaji waktu di Jakarta. Tetapi di sisi lain saya merasa bersalah. Kenapa? Karena saya itu selalu jual doa. Hampir bilang jero paling kurang 400.000 untuk doa yang khusus tahu. Ampo kumele ule balombok dan saya cari kerjaan lain. Saya berhenti cari dagang doa. Gara-gara tempurku tahu ya ngundangnya ku doa menangis juga ini hanya minta untuk saya doakan orang tuanya akhirnya ngatuan berenten dikumpulkan keluarganya ternyata tahu sugi baik pokok ini direktur wah jari apalah istilah konan jadi dari karena istilah tertinggi pokok perusahaan tertinggi lah artinya tahu sugi lapu mendoanya balenya bengangak dalam tata malik. Tetapi dia mikir kawan ini katanya Masya Allah kute sugi lagu miskin tahu lokanya miskin kenapa anakku orang kesuksian ternyata doa perlu dibeli untuk orang lain tahu lain kok doa artinya katanya yang pemilik rumah kami bilang bulan bilang minggu kami ngundang ustadz khusus untuk doakan orang tua kami ternyata jadi pikiran kita ternyata di kota-kota tamu doa harus sampai kepeng
Karena orang kota itu kan dilihat tadi itu yang rizki paling rendah itu harta, 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 harta. Kan derajat orang di kota itu saya paling sugi yang paling bagus kan di kota. Tapi kita di kampung tidak. Miskin kayaknya pada genem ita. Dan doa gratis. Sok ta undang-undang upah-upah si ae. Tamurwah sekeding. Ya Allah doa luar biasa. Al-Maghfurlah pun sama. Beta dahnya si genem yang bagi-bagi doa. Elek pertama li Sayyidina. Kon pembukaan bawah mu'ta bagian. Di jami'il muslimin. Lapu do muslimin. Bembeo kon baun dunia. Pokoknya muslim. Wal mu'minin. Ya mu'min. Mu'minat. Al-ahya'i minhumul amwat. Isi hidup si mati. Mu bagian. Sehebat Maulana Syekh. Lapu model doa-doa terkumpul siapa mati datang ke depannya. Mau bagian di suita orang. Si hadir dia hadir. Selama dia Islam. Selama dia beriman. Isi wah mati maupun hidup. Isi deman arak sampai hari kiamat. Mu bagian. Cara al-maghfurlah Maulana Syekh. Si cinta ngaro ita. Akhirnya beliau membuat model doa gerang tetap ita hadiah doa tersebut gratis. Saya paling mulia, tentunya paling mulia di situ nganti masang kodong baik. Paling mulia adalah si ngisi kodong, si ngisi kantong. Kita si mendoa lebih mulia. Tapi kalau melihat itu kemudian dapat yang tidak berdoa. Kan kata TGB itu melenta pintas mau makbul doa nita genem-genem doa yang batur si bagus. Karena muntah doa yang batur si bagus otomatis muntah bagian. Marokuto. Sebaliknya telengeng doa yang batur si lengeng mau bagian masih. Daripada tanggap mesa-mesa lo doa lemong furlah ngajarnya ita paran doa yang sekahabatul silain dah. Kemudian juga al-maghfurlah Maulana Syekh keunikan beliau selain mengajak kita saling doakan, genem saling doa yang adalah beliau kemudian menjaga tradisi. Jadi al-maghfurlah Maulana Syekh hendaknya tiba-tiba lapu merubah deh, tapi disesuaikan dengan tradisi-tradisi kita. Jadi kegeneman tuloka anonya minu masal mafurlah. Kan tuloka kita geneman tembang kan? Apalagi kita Lombok Utara demen mentembang. Apa maksud tembang maksudnya kan? Mentembang mengkaya siaran tuloka. Isin kaya, isin tembang sa pokok apa isin nyelimurate. Al-maghfurlah manasa dipahami cara tersebut diisi dengan doa. Lamun ta lontor rendah apa kan mengantuk kita mendoa. Datangkan hizib disesuaikan dengan kegeneman kita menyanyi kita. Begitu menyanyi ternyata doa semua. Kemudian apa yang genem kita al-barzanji selakaran. Mentembang itu diganti dengan kecintaan kepada Nabi. Bekas nyanjung apa nasi dek seken kan akhirnya kita sanjung kekasih sejati kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah apa bentuk kemuliaan daripada guru kita yang luar biasa barokahnya terasa sampai sekarang dan insya Allah sampai hari kiamat. Mudah-mudahan ita nalapu ini mau bagian dari barokah tersebut dan paling penting karena ita mencintai orang soleh, mencintai Rasulullah, mencintai Allah, mencintai sesama, mencintai tradisi tersebut, ita mau keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penyempurna, sebagai penutup dan sebagai penghias dari semua rizki-rizki yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Si terakhir Bapak Ibu para hadirin sekalian, karena sahibul bait isim dia pegawai dari undang kita nangka tentunya berharap loe kunita doa-doa tersebut. Walaupun kita sudah doakan, mari kita tutup dengan sama-sama menghadiahkan Al-Fatihah. Mudah-mudahan sahibul hajah dan kita semua sehat walafiat. Kita murah rizki, kita kemudian diberkahi waktu, anak, keluarga dan harta kita dan Allah Subhanahu Wa Taala ridha kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ala haziniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian Allahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.